Halo teman-teman, salam sehat selalu. Kita sekarang berbicara dengan hasil pertandingan di Serie A. Saya akan mereview laga yang berlangsung di San Siro. Kejutan besar terjadi ketika AC Milan kalah dari tamunya Spezia, klub yang berada di peringkat ke-14 sementara di Serie A ya. Dengan kekalahan 2-1 ini membuat Inter itu tertawa ya. Tadinya Inter itu agak ketar-ketir karena posisi mereka bisa diambil alih oleh Milan kalau Milan menang melawan Spezia. Dan memang di atas kertas kalau bisa melihat ini akan menjadi makanan empuk bagi Milan ketika mereka menjamu Spezia. Karena Inter sebelumnya ditahan di Bergamo oleh Atalanta, tim yang sekarang berada di peringkat keempat. Inter dengan poin 50 ini bisa disalip, tapi kemudian sekarang mereka aman. Masih unggul 2 poin di atas AC Milan ketika Milan itu gagal memenangkan pertandingan di kandang. Bahkan mereka dipermalukan oleh Spezia. Ini menjadi kekalahan keempat bagi pasukan Pioli pada musim ini. Dan mereka sudah bermain 22 kali. Sementara Inter Milan baru 21 kali. Masih menyimpan satu pertandingan lagi, laga yang tertunda melawan Bologna di Renato Dall'Ara. Jika Inter memenangkan pertandingan, maka mereka akan melebar dengan 5 poin berselisih dengan AC Milan. Nah, itu bisa terjadi karena Inter nantinya pada pekan ke-23 itu akan menjamu Venezia, bermain di Giuseppe Meazza, markas mereka. Dan pasti ini 3 poin, karena bermain dengan Venezia di kandang Venezia aja mereka bisa menang. Kemenangan ini akan membuat mereka akan melebar dengan 5 poin, dan berbahaya sekali bagi AC Milan. Ya. Kalau Inter ketemu dengan lawan yang bisa mereka atasi, Venezia, AC Milan itu di kandang pada Senin dini hari, Inter akan bermain di Minggu dini hari. Nah, sehari kemudian AC Milan turun menjamu Juventus. Ini tidak mudah. Bahkan bukan tidak mungkin mereka kalah lagi. Kalau Spezia bisa mengalahkan, bisa aja Juventus bisa mengalahkan AC Milan. Karena Juventus sekarang lagi mengejar Atalanta dengan selisih hanya 1 poin, di mana Juventus di peringkat kelima dan Atalanta di peringkat keempat. Juventus sebelumnya memenangkan pertandingan melawan Udinese dengan 2-0 setelah Atalanta bermain imbang dengan Inter Milan. Jadi pasti pasukan Allegri akan berusaha habis-habisan bermain di San Siro untuk bisa memetik 3 poin. Kemenangan ini yang diburu oleh Juventus. Nah, mental pemain-pemain Milan ini harus kembali. Mereka harus melupakan pertandingan melawan Spezia. Ya, dini hari ketika mereka dipermalukan dari tim yang jauh berada di luar 10 besar, mereka harus fokus menghadapi Juventus. Karena posisi mereka dengan 2 poin di belakang Inter ini bisa lebih jauh dan akan sulit. Kalau sampai kalah atau bermain imbang, katakan di sini akan berat juga untuk mengejar Inter Milan. Ya, jadi bagi Pioli dan tim asuhannya juga harus bisa membuat target yang paling tidak mereka bisa memenangkan pertandingan, ya. Memenangkan, jangan imbang bahkan. Kalau menurut saya tidak boleh imbang di kandang. Ini kesempatan buat mereka. Kalau sampai kalah lagi kan akan 2 kali berturut-turut mereka tumbang, membuat mereka sulit. Ini akan mental pemain-pemain Milan akan terpukul. Melawan Spezia, ya. Seharusnya mereka akan menang dengan mudah, ya. Bagaimana Rafael Leao sudah membuat gol pertama di menit ke-45 plus 1 sebelum disamakan oleh pemain asal Kolombia dari Spezia, Kevin Agudelo ini, pemainnya baru berusia 23 tahun. Dan akhirnya Emmanuel Biasi yang menentukan kemenangan bagi Spezia ya di injury time menit 90 plus 6 ya. Sayang sekali bagi AC Milan, mereka harus tergusur kalah di depan publik mereka, tidak mampu meraih 3 poin penting. Jadi pertarungan di papan atas sekarang itu masih melibatkan 2 tim dari kota Milan, tetapi harus ada ancaman. Kita lihat ada ancaman dari Napoli setelah Napoli memenangkan pertandingan, ya. Saya katakan tadi bagaimana mereka bisa mengalahkan Bologna lewat gol Hirving Lozano, ya. 2 golnya diborong oleh Hirving Lozano ketika mereka bermain di Renato Dall'Ara. Jadi harus hati-hati, kalah dari Juventus, Milan, kemudian Napoli bisa menang, Napoli akan menggusur posisi AC Milan, untuk turun di posisi ketiga dan Napoli di posisi kedua. Masih ramai pertarungan di Serie A dan juga di dini hari. Tadi bagaimana pesta gol terjadi di markas Fiorentina saat La Viola mengalahkan Genoa dengan 6-0
menempatkan posisi dari Fiorentina ini di peringkat ke-6 ya. Setelah Juventus mereka di peringkat ke-6 dan ke-7 ada Roma. Jadi itu preview yang ada di Serie A yang juga melibatkan Milan yang bertanding dan harus kalah di luar dugaan, dan ini memberikan peluang tentunya bagi Inter untuk tetap bertahan di puncak klasemen. Sementara itu Real Madrid ya, kalau kita bergeser ke Spanyol, kita tahu bersama mereka sudah memenangkan Piala Super di Riyadh di King Fahd Stadion setelah mengalahkan juara bertahan Bilbao dengan 2-0. Modric bisa membuat gol dan Benzema, dan Ancelotti, pelatih asal Italia ini ya, menjadi pelatih pertama asal Italia yang bisa memborong Piala Super ya bagi Los Blancos Real Madrid. Mereka pantas bisa mendapatkan itu, dan sekarang mereka juga harus melupakan ketika mereka harus kembali ke Spanyol, konsentrasi fokus menghadapi Elche pada hari Kamis di babak 16 besar Copa del Rey. Ini harus diambil. Mereka harus bisa memenangkan pertandingan untuk bisa melaju ke perempat final. Jadi setelah trofi yang didapatkan Ancelotti dan pasukannya di Piala Super atau Super Copa de España, sekarang mereka mengincar untuk bisa meraih trofi lagi kedua pada musim ini di Copa del Rey. Dan peluang itu ada. Penampilan dari Los Blancos ini sangat stabil, sangat konsisten, dan sulit bagi tim lain saya pikir untuk bisa mengalahkan mereka ketika mereka berada pada track yang benar ya, dengan pemain-pemain yang bagus, terutama 3 gelandang mereka yang lagi fit, lagi bugar, Casemiro, Modric dan Kroos luar biasa. Di depan juga Vinicius Junior, Asensio dan Karim Benzema menjadi 3 pemain yang selalu ditampilkan oleh Ancelotti. Di belakang sudah kembali Alaba bisa bermain, ada Militao di sana, ada Vazquez atau Carvajal yang bisa bergantian dengan Mendy yang ada di kiri, dan penjaga gawang mereka kita tahu bersama Thibaut Courtois. Jadi kalau mereka bisa mengincar Copa del Rey ya, kemudian mereka sekarang masih ada di atas puncak klasemen di La Liga ya, tetapi masih berbahaya karena ada Sevilla di belakang yang bisa saja menempel dengan ketat, bisa berselisih dengan 2 poin kalau Sevilla bisa memenangkan pertandingan sisa lagi, ada 1 lebih bagus dibandingkan dengan Madrid, dan ini rame. Namun saya pikir ketika Madrid ada di atas, mereka sulit untuk tergusur, walaupun kita tahu bersama hanya Sevilla satu-satunya yang bisa mengganggu mereka dalam perburuan gelar di Spanyol. Jadi bagi Ancelotti ingin membuat langkah yang spektakuler dengan menyapu bersih semua piala. Di samping mereka akan fokus juga di babak 16 besar di Liga Champions. Pada Februari yang akan datang mereka juga akan tampil, dan kesempatan itu ada walaupun lawan yang mereka hadapi tidak main-main ya. Itu adalah PSG, Paris Saint-Germain. Ini duel seru yang dinanti-nantikan oleh banyak orang ketika undian menempatkan kedua tim besar ini untuk bisa bertarung di fase gugur. Kita akan tunggu nantinya perkembangan Madrid ke depan, baik di Copa del Rey ketika melawan Elche, karena setelah melawan Elche mereka akan kembali melawan Elche pada hari Minggu. Jadi 2 kali pertandingan itu melawan tim yang sama. Di Copa del Rey mereka mengharap melawan Elche dan mereka harus menang. Kemudian di La Liga mereka harus bisa menang lagi melawan Elche untuk mereka tetap bertahan di posisi atas klasemen sementara. Sampai di sini perbincangan kita yang terjadi di Serie A. Tumbangnya Milan dari Spezia, ini kejutan besar ketika Milan dipermalukan, dan bagaimana Madrid yang tetap stabil dan terus berada di puncak klasemen, dan mereka mengincar semua piala yang ada di depan mata mereka. Sampai di sini. Ciao.